Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan semua orang yang meremehkan Xiao Yun. Karena pecundang yang tak memiliki prophone handle pasti tak berani naik ke arena. Apalagi dirinya juga mustahil bisa menang melawan senior Yun Qiu. Yun Qiu terus menantang Xiao Yun sambil meremehkannya. Sedangkan Xiao Yun masih berdiri karena merasa khawatir. Tapi lagi-lagi keluarga Xiao Yun terus dihina yang menurutnya hanyalah sekumpulan sampah. Xiao Yun menjadi sangat kesal dan Yunce menyuruh jika kau maju saja, karena orang seperti ini harus diberi pelajaran. Bahkan ayah dan ibunya juga mendukung perkataan Yunce. Dikarenakan mereka berkata seperti itu, Xiao Yun pun menerima tantangan tersebut. Tetapi para penonton bilang jika Xiao Yun sudah pasti akan kalah. Begitu pula dengan Yun Qiu yang yakin setelah menang diriku pasti akan terkenal. Tanpa berbasa-basi, Yun Qiu langsung melancarkan serangan. Tetapi serangan itu dapat dengan mudah dihindari. Dan kini Yunce menyuruh Xiao Yun untuk langsung membunuh saja orang sepertinya. Yun Qiu berkata jika kau cukup hebat karena bisa menghindari seranganku. Dan kemudian mereka berdua mulai beradu tebasan pedang. Tapi rupanya adu tebasan itu berhasil dimenangkan oleh Xiao Yun. Bahkan pedang milik Yun Qiu kini sampai dibuat patah. Semua orang sungguh tak percaya bagaimana mungkin Yun Qiu bisa dikalahkan. Yang hal itu juga membuat Yun Qiu semakin bertambah marah. Sehingga ia langsung melancarkan serangan prophone naga saat itu juga. Orang tuanya mulai merasa khawatir dengan Xiao Yun. Tapi Yunce mengingatkan jika Xiao Yun baik-baik saja. Dan memang benar Xiao Yun masih mampu berdiri yang membuat Yun Qiu semakin tak percaya. Xiao Yun sangat kesal karena Yun Qiu menyerang secara diam-diam. Dan ia pun segera melakukan serangan balik. Tapi ternyata serangan tersebut dihalau oleh Yun Xinyue. Semua orang langsung bersorak karena Yun Xinyue adalah generasi muda terkuat. Sedangkan Yunce menyadari jika ada yang salah dengan orang ini. Dan ternyata Yun Waitian juga memuji tindakan dari anaknya. Karena menurutnya tak boleh ada yang cedera dalam pertarungan ini. Tak hanya itu, Waitian juga terkejut karena Patriark Yun baru kelihatan. Dirinya berkata, bukankah harusnya saat ini kau sedang sekarat? Tapi Patriark Yun meledeknya yang justru datang terlambat. Sehingga Waitian sangat kesal dengan ejekan tersebut. Setelah itu, para tetua mulai berkumpul untuk membicarakan tentang kompetisi. Tapi seperti biasa, Waitian sudah memiliki rencana untuk menurunkan tahta Yun Qinghong. Di sana juga ada Mu Yubai dan He Lianpeng, serta Di Yi dan tetua Tian Xian Wudi. Kemudian Waitian segera memulai rapat kompetisi kali ini. Ia berbicara jika dalam 100 tahun keluarga Yun telah mengalami keterpurukan. Sehingga demi kebaikan bersama, maka para tetua harus memilih patriark yang baru. Karena Yun Qinghong telah terluka dan tak layak lagi menjadi seorang patriark. Yun Qinghong berkata, jika memang ada yang pantas, maka aku akan turun sebagai patriark. Yang hal itu membuat Mu Yubai menjadi sangat kesal karena Waitian sudah kelewatan. Tapi He Lianpeng memberitahu jika kau dari keluargamu, ngapain datang ke rapat keluarga Yun kami? Dikarenakan situasi semakin memanas, mereka berdua pun mulai adu kekuatan. Tapi secara tiba-tiba datang Duke Huiye dan Tuan Naga Batu yang melerai mereka. Diketahui Duke merupakan gelar bangsawan dan statusnya di bawah pangeran. Semua orang sangat terkejut dengan kedatangan Duke Huiye.
Sedangkan Huiye menjelaskan jika sebaiknya Yun Xingyue saja yang dijadikan patriark, karena Profound Handle miliknya berwarna cian sama seperti yang dimiliki oleh Raja Iblis Yun Changhai. Para generasi muda setuju karena Yun Xingyue adalah generasi muda terkuat. Sementara Wei Tian berpikir jika anakku terpilih maka Yun Qinghong harus disingkirkan. Ketua ketiga dan tetua lainnya juga setuju karena mereka telah bersekongkol dengan Wei Tian. Semua orang mulai mendukung Yun Xingyue sebagai patriark, sehingga hal itu membuat Yun Xingyue sangat senang. Tapi tanpa diduga, Yunce justru tak setuju dengan hal itu. Huiye bertanya, "Bocah, memangnya kau siapa berani menolak putusan para tetua?" Yunce menjawab, "Tak penting siapapun diriku, karena hari ini aku akan membuka topeng dari Yun Xingyue." Yunce menjelaskan jika dalang dibalik penyerangan Xiao Yun dan Chimei adalah Yun Xingyue. Yang hal itu tentu membuat semua orang seketika terkejut. Tapi Wei Tian menolak karena anakku tak mungkin melakukan hal itu. Wei Tian segera menyuruh pengawal untuk menangkap Yunce. Tetapi Yunce menggunakan bom peledak untuk menghajar mereka. Dan dirinya berkata jika Patriark Yun masih ada di sini. Tapi mengapa justru dirimu yang malah memutuskannya? Tetua ketiga dan tetua ketujuh berkata jika ini adalah waktu yang tepat untuk kita mencari perhatian. Dan mereka berdua langsung melancarkan serangan. Xiao Yun juga mengingatkan agar Kak Yunce berhati-hati karena mereka berdua di ranah tyrannical mystic. Yunce tak peduli dan mulai mengeluarkan kekuatannya. Tapi rupanya ia dihentikan oleh Patriark Yun. Dan Patriark Yun berkata, biarkanlah urusan ini aku yang menyelesaikannya. Tak hanya itu, Patriark Yun juga bilang selama aku di sini tak akan ada orang yang bisa menyakitimu. Lalu ia bertanya apakah sekarang tetua ketiga dan tetua ketujuh benar-benar ingin membunuhku. Tapi mereka berdua tak berani dan langsung meminta maaf. Kemudian Patriark Yun segera menyuruh Yun Xingyue untuk naik ke arena. Hal itu dilakukan untuk memeriksa jiwa Profound Handle miliknya, yang bertujuan untuk membuktikan apakah memang benar jika Yun Xingyue adalah dalang dibalik penyerangan Xiao Yun. Wei Tian sangat kesal dan ia tak setuju dengan keputusan itu. Tapi tiba-tiba Patriark Yun bertanya, apakah kau berani menolak perintahku? Yang hal itu justru membuat Wei Tian menjadi ketakutan. Karena sekarang kekuatan dari Patriark Yun kini telah pulih. Huiye berkata jika Yun Qinghong terlalu berlebihan. Namun Patriark Yun menjawab jika kau tak berhak ikut campur urusan keluargaku. Sehingga Huiye menjadi sangat kesal dengan perkataan tersebut. Huiye bertanya apakah kau berani bersikap kasar kepadaku. Tapi Patriark Yun menjelaskan jika kau terlalu lancang berbicara denganku. Bahkan ayahmu saja harus memanggilku sebagai senior. Karena sejak 10 tahun yang lalu ayahmu masih bermain lumpur. Sedangkan aku sudah terkenal di benua iblis. Mendengar hal tersebut, Huiye menjadi sangat kesal dan ketakutan. Sedangkan Helian Peng berkata pada Yun Qinghong bahwa kau tak pantas memberikan perintah. Apalagi dirimu tak memiliki lambang patriark. Yun Xingyue sangat senang karena lambang patriark telah lama dibawa ke benua Tianshuan oleh Raja Iblis Yun Changhai. Sehingga aku tak perlu menuruti perintahnya. Tapi tanpa diduga, kini Patriark Yun segera memperlihatkan lambang patriark tersebut. Semua orang menjadi tak percaya karena jelas-jelas lambang patriark telah lama hilang. Bahkan 3 penatua tertinggi juga tak percaya menyaksikannya. Karena memang sebelum pergi ke sini, Yunce memberikan lambang patriark tersebut pada Patriark Yun. Patriark Yun bingung dari manakah junior Yunce mendapatkan lambang ini. Tapi Yunce menjawab, setelah acara ini selesai, aku akan menceritakan semuanya. Sehingga Patriark Yun pun mengerti dengan hal tersebut. Patriark Yun menegaskan jika sekarang kau harus menuruti perintahku. Dan penatua tertinggi Yun He segera menyuruh Yun Xingyue untuk bersiap. Karena diriku saja bahkan tak berani menolak perintah dari lambang patriark. Yun Xingyue sangat ketakutan karena jika seperti ini rahasianya akan terbongkar.
Tapi Penatua Yunhe tak peduli dan segera menariknya. Sehingga saat itu juga proses pengecekan jiwa pun segera dimulai. Penatua Yunhe segera mempersilahkan Patriark Yun untuk menginterogasi. Namun Patriark Yun menyerahkan hal tersebut kepada Yunce. Sedangkan Wei Tian menegaskan jika putraku tak bersalah, maka Yunce lah yang akan kubunuh. Lalu Yunce memberi hormat pada Penatua Yunhe. Dan awalnya Yunce bertanya hal yang begitu konyol pada Xingyue, sehingga membuat Wei Tian menjadi sangat marah. Karena semakin lama penangkapan jiwa diaktifkan, maka nyawa anakku akan dalam bahaya. Setelah itu, Yunce pun mulai bertanya hal yang serius. Ketika Chimei dan Xiao Yun sedang kencan, apakah dirimu yang menyuruh orang untuk menyerang mereka? Dan rupanya Yun Xingyue mengakui hal itu. Sehingga kini semua orang tak percaya jika Xingyue adalah orang jahat. Tak hanya itu, Xiao Yun juga bingung karena Xingyue selalu bersikap baik padaku. Sedangkan Di Yi sangat kesal karena adiknya hampir dibunuh oleh Xingyue. Tetapi tetua Wudi segera menenangkannya karena hal ini pasti tak sesederhana itu. Kemudian Yunce bertanya lagi, mengapa kau melakukan hal ini? Xingyue menjawab jika keluarga Yun dan keluarga Tianxia sangat setia pada permaisuri iblis. Sehingga jika Chimei mati dan membiarkan Xiao Yun tetap hidup, maka keluarga Yun akan bertikai dengan keluarga Tianxia. Dan saat itulah permaisuri iblis pasti akan melemah. Lagi-lagi semua orang dibuat tak menyangka mendengar perkataan itu. Bahkan Wei Tian saja tak tahu jika anaknya merencanakan hal tersebut. Dan ternyata yang menyuruh Yun Xingyue adalah ayah dari Duke Huiye. Tetapi sebelum Xingyue melanjutkan perkataannya, tiba-tiba Tua Naga atas perintah Duke Huiye langsung membunuhnya. Yang hal itu tentu membuat Yunce dan Penatua Yunhe sangat terkejut. Wei Tian segera bergegas melihat kondisi anaknya, dan ia bertanya pada Duke Huiye apakah maksud semua ini. Tapi Huiye menjawab jika anakmu telah berani memfitnah ayahku, sehingga aku harus membunuhnya sebagai penebus dosa. Dikarenakan sudah sangat marah, Wei Tian mulai menyerang Huiye, tapi rupanya Tua Naga langsung menghajarnya. Bahkan Penatua Yunhe juga sampai dibuat tak bergerak. Tak berhenti sampai di situ, Huiye segera menyuruhnya untuk membunuh Yunce. Tapi Yunce mulai mengeluarkan Hong-Er yang merupakan pedang barunya. Sehingga saat itu Yunce berhasil menghancurkan serangan batu tersebut. Walaupun demikian, Tua Naga kembali melancarkan serangan lagi. Tapi untungnya Patriark Yun segera membantu Yunce. Bahkan dengan sangat mudah serangan itu dihancurkan oleh Patriark Yun. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 53 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.